persembahan RRI Manado. Pendengar RRI Manado di mana saja Anda berada, kembali siaran Mutiara Pagi Iman Katolik hadir untuk Anda di pagi hari ini, Kamis 29 Januari 2026 bersama saya Teresia Wulansari, dan seperti biasa Anda bisa mengikuti siaran kami ini di jaringan terestrial Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 FM Manado, juga di live YouTube dan RRI Digital. Dan seperti biasa sudah hadir bersama dengan kita di aplikasi Zoom ya, narasumber kita pagi hari ini yang terkasih Pastor Yohanes Imade, maksud saya Pastor Yohanes Imade Pantiase PR. Saya sapa dulu Pastor. Halo, selamat pagi Pastor Made. Selamat pagi semua. Iya, puji Tuhan bisa ketemu lagi hari ini ya Pastor ya. Baik Pastor, tema kita hari ini jadilah terang, begitu ya Pastor. Iya. Ya, baik. Kita mulai dengan doa. Mohon dituntun, Pastor Made. Baik, para pendengar RRI Manado dan juga penonton setia, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya di pagi hari ini, di hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari yang baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih kami boleh mengalami kembali cinta dan kasih-Mu di pagi hari ini. Kami semua bersyukur bahwa Engkau masih menyertai hidup kami. Maka kami mohon di awal hari yang baru ini, tuntunlah kami agar kami boleh diterangi oleh sabda-Mu, agar kami boleh menjadi pelita yang bernyala di tengah-tengah karya tugas kami. Berkati kami semua, ya Tuhan, hari ini, seluruh pendengar RRI Manado, semoga senantiasa dituntun oleh terang sabda-Mu, sehingga kami boleh berjalan bersama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan Pastor. Baik, para pendengar RRI Manado dan juga para penonton setia RRI, kita pagi hari ini akan dituntun oleh sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, para pendengar RRI Manado dan juga penonton setia RRI, selamat pagi semua, dan pada pagi hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang pendek. Jadi saya mengambil tema pagi hari ini, jadilah terang. Saudara-saudari semua, pernahkah kita mengalami listrik padam pada malam hari? Mungkin semua pernah ya. Pengalaman yang mungkin sering kita alami. Rumah yang biasanya terang tiba-tiba jadi gelap gulita. Kita meraba sana sini, cari lilin atau senter. Saat satu lilin dinyalakan, suasana pasti langsung berubah. Gelap memang belum sepenuhnya hilang, tetapi ada cahaya yang bisa menenangkan. Kita bisa melihat wajah orang-orang di sekitar kita, bisa melangkah tanpa takut tersandung. Yang menarik, lilin itu memang kecil, nyala apinya sederhana, tetapi justru satu cahaya kecil itulah yang membuat
perbedaan besar di tengah gelap. Namun bayangkan, lilin itu sudah menyala, tetapi kemudian kita tutup dengan gelas misalnya, atau kita simpan di bawah meja. Maka apinya tetap ada, tetapi cahayanya sama sekali tidak berguna. Gelap tetap pasti menguasai ruangan itu. Saudara-saudari, Injil hari ini berbicara tentang terang seperti itu. Tuhan Yesus berkata, apakah pelita dibawa untuk disembunyikan? Terang tidak diciptakan untuk ditutup, melainkan untuk menerangi. Maka pertanyaan refleksi hari ini yang patut kita renungkan bersama, bukan apakah kita punya terang, tetapi apakah terang itu kita nyalakan dan kita biarkan menerangi sekitar kita, atau sebaliknya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus hari ini bertanya dengan sangat sederhana kepada kita semua, namun menusuk hati. Apakah orang membawa pelita untuk diletakkan di bawah gantang atau di bawah di tempat tidur? Tentu tidak. Pelita dinyalakan supaya memberi terang. Terang tidak pernah diciptakan untuk disembunyikan. Yesus sebenarnya sedang berbicara tentang hidup kita sendiri juga. Setiap orang yang percaya kepadanya telah menerima terang. Terang iman, terang kasih, terang kebenaran. Sejak dibaptis, hidup kita diterangi oleh Kristus. Tetapi pertanyaannya, apakah terang itu kita nyalakan atau justru kita sembunyikan? Seringkali terang itu kita sembunyikan bukan karena tidak punya iman, tetapi terkadang karena ketakutan. Takut ditolak, takut dicemooh, takut dianggap aneh karena hidup jujur di tengah dunia yang mungkin terbiasa dengan ketidakjujuran. Takut untuk berbuat baik karena khawatir disalahgunakan. Akhirnya, terang yang seharusnya bersinar, malahan kita tutup rapat-rapat. Tuhan Yesus hari ini mengingatkan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Artinya bahwa hidup kita, entah cepat atau lambat, akan terlihat. Iman yang sungguh hidup akan tampak dari sikap, pilihan, dan cara kita memperlakukan sesama. Kita tidak bisa terus bersembunyi di balik simbol, doa, atau rutinitas keagamaan, tetapi hidup kita bertolak belakang dengan Injil. Terang iman bukan pertama-tama soal kata-kata indah atau kemampuan berbicara dengan Tuhan, tentang Tuhan. Terang iman tampak dalam tindakan kecil. Saat kita memilih jujur meski rugi. Saat kita memaafkan meski hati masih terluka. Saat kita tetap berbuat baik meski terkadang tidak dihargai. Dan saat kita berani berkata benar meski kita sendirian tanpa didukung oleh orang lain. Tuhan Yesus selalu berkata, camkanlah apa yang kamu dengar. Ini ajakan untuk kita bersama, untuk tidak sekedar hanya mendengar firman, tetapi sungguh membiarkannya meresap dan mengubah hidup kita. Firman Tuhan bukanlah hiasan telinga, melainkan pedoman untuk melangkah. Kalau firman hanya didengar tanpa dihidupi, pelita ada di tangan, tetapi tidak pernah dinyalakan. Tuhan Yesus hari ini melanjutkan dengan kalimat yang sering terasa keras. Katanya, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula kepadamu. Ini mengajak kita bercermin bagaimana cara kita memandang orang lain. Apakah kita mudah menghakimi, cepat menyalahkan, dan memberi pengampunan? Atau kita mau mengerti, ataukah kita mau mengerti, sabar, dan penuh belas kasih? Ada banyak pilihan yang dihadapkan kepada kita semua hari ini. Saudara-saudari, terang Tuhan Yesus semakin terang dalam diri kita kalau kita membagi-baginya kepada sesama. Tetapi kalau kita pelit kasih, pelit pengampunan, pelit kebaikan,
maka terang itu akan semakin redup. Tuhan Yesus menegaskan lagi, siapa yang mempunyai akan diberi lagi. Ini tentu bukan tentang harta kekayaan, melainkan tentang iman dan keterbukaan hati. Orang yang mau menggunakan iman yang kecil akan menerima iman yang lebih besar. Orang yang berani setia dalam hal sederhana akan dipercaya dalam hal yang lebih besar. Tetapi orang yang menyia-nyiakan terang yang sudah lama-kelamaan akan kehilangan arah karena kegelapan yang akan melingkupinya. Karena itu saudara-saudari, dunia hari ini sangat membutuhkan terang. Mungkin situasi di rumah kita saat ini masih agak sedikit gelap, tetapi kita boleh ditopang dengan terang agar kita boleh melihat sesuatu. Dunia hari ini memang membutuhkan terang, tetapi bukan terang yang menyilaukan, tetapi terang yang menghangatkan. Terang yang memberi harapan di tengah kelelahan hidup. Terang yang menghadirkan kejujuran di tengah kepalsuan. Dan terang yang membawa damai di tengah konflik dan kebencian. Tuhan Yesus hari ini tidak mencari terang yang sempurna, bahwa langsung bersinar wah dan besar sekali. Ia hanya meminta kita untuk menjadi terang di tempat kita berada. Tidak perlu menunggu hebat. Tidak perlu menunggu menjadi suci. Melainkan dari hal kecil, di rumah, di tempat kerja, di lingkungan, komunitas, bahkan di media sosial. Jadilah terang lewat kata yang membangun, sikap yang meneduhkan, dan hidup yang selaras dengan iman. Menjadi terang tentu tidak selamanya nyaman. Terang bisa menarik perhatian, terang bisa menyingkapkan kegelapan. Tetapi ingatlah bahwa justru disitulah panggilan kita sebagai murid Kristus. Bukan bersembunyi, tetapi bersinar. Mari kita bertanya pada diri sendiri hari ini, terang apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita? Dan di mana selama ini terang itu kita sembunyikan? Kiranya pesan Tuhan Yesus dalam Injil yang kita dengarkan hari ini meneguhkan iman kita untuk berani menyalakan pelita hidup kita. Bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi supaya melalui hidup sederhana kita, orang lain juga dapat melihat kasih Allah yang nyata. Semoga rahmat Allah membimbing kita hari ini untuk berjalan di dalam terang sabdanya, dan kita semua boleh menjadi terang dalam seluruh karya dan tugas kita hari ini. Amin. Amin. Luar biasa ya Pastor tentang terang itu ya. Tadi ada beberapa yang sempat saya catat. Ini terang iman tampak dalam tindakan kecil gitu ya Pastor ya. Kemudian terang Tuhan semakin terang dalam diri kita jika kita membaginya kepada sesama. Gitu ya Pastor. Iya kadang kita lupa itu kadang ya Pastor ya. Seringkali. Seperti lampu ya, kalau memang dinyalakan terus ditutup lagi ya udah biar dia nyala tapi tertutup ya. Sama aja. Iya Pastor. Baik, nanti pendengar dan penonton bisa ikuti di live YouTube RRI Manado. Anda bisa memutarnya kembali. Renungan hari ini luar biasa tentang terang Tuhan. Jadilah terang begitu kata Pastor ya. Dan baik Pastor, kita terbatas dengan waktu seperti biasa. Nah, mohon ditutup dengan doa dan berkat untuk pendengar juga ya Pastor. Baik para pendengar setia RRI Manado dan juga seluruh penonton hari ini, terima kasih sudah mendengarkan Sabda Tuhan hari ini dan bermenung bersama dalam program Mutiara Pagi hari ini. Mari kita menutup permenungan kita pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, lewat sabda Putramu Yesus Kristus hari ini, Engkau memanggil kami untuk menjadi terang dalam hidup dan karya kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami bahwa hidup kami
Engkau panggil untuk menjadi terang dalam karya dan tugas kami, teristimewa dalam perjumpaan kami dengan sesama. Kami semua pribadi-pribadi istimewa yang Engkau ciptakan untuk senantiasa menerangi satu sama lain dan berjalan di jalan-Mu. Anugerahilah kami hari ini berkat-Mu dalam tugas, pekerjaan, seluruh tanggung jawab kami sepanjang hari ini, agar kami senantiasa dituntun di jalan-Mu, dan kami semua boleh menyinari satu sama lain sebagai sesama untuk hidup saling berbagi kasih, untuk hidup saling bersaudara, dan untuk hidup saling mendukung satu sama lain sebagai saudara. Kami mohon semoga berkat-Mu selalu turun dan tinggal menyertai karya kami, teristimewa seluruh kerja dan tugas tanggung jawab kami hari ini. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang menyinari orang lain. Jadikan kami pribadi-pribadi sebagai terang yang selalu menyinari seluruh karya kami bersama, sehingga yang tercipta adalah kasih, kebersamaan, dan sukacita. Kami mohon ya Tuhan, semoga berkat-Mu senantiasa menyertai hidup kami hari ini dan selamat. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita, keluarga kita, dan seluruh rutinitas pekerjaan tanggung jawab kita sepanjang hari ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pastor Yohanes Imade Pantiase PR, Pastor Made, yang sudah memberikan permenungan yang luar biasa hari ini seperti biasa ya. Kita jumpa lagi Pastor, mewakili pimpinan LPPR RI Manado dan kru yang bertugas hari ini. Mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Pastor Made. Sampai jumpa di lain kesempatan, Pastor. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dan penonton pendengar, demikianlah Mutiara Pagi Iman Katolik hari ini. Saya Teresia Ulansari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.